Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Nizar Zulfikar, dosen tetap di program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kupang. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan PDD UKT TPT pengajaran melalui DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah aljabar ini membahas tentang bentuk dan operasi aljabar, persamaan linear, dan persamaan kuadrat. Fungsi kuadrat, pertidaksamaan kuadrat, persamaan irasional, persamaan bilangan berpangkat, persamaan logaritma, suku banyak, fungsi komposisi, inverse, fungsi barisan dan deret, induksi matematika. Jadi ada beberapa materi yang nanti akan dipelajari di mata kuliah aljabar nanti. Diharapkan setelah mahasiswa mempelajari aljabar, mahasiswa dapat yang pertama, dapat memahami tentang bentuk dan operasi aljabar. Mahasiswa dapat memahami tentang persamaan linear dan persamaan kuadrat. Mahasiswa dapat menyelesaikan masalah tentang fungsi kuadrat. Mahasiswa dapat menyelesaikan masalah tentang pertidaksamaan kuadrat. Mahasiswa dapat menyelesaikan masalah tentang persamaan irasional. Mahasiswa dapat menyelesaikan masalah tentang persamaan bilangan berpangkat. Mahasiswa dapat menyelesaikan masalah tentang persamaan logaritma. Mahasiswa dapat menyelesaikan masalah tentang suku banyak. Mahasiswa dapat menyelesaikan masalah tentang fungsi komposisi. Mahasiswa dapat menyelesaikan masalah tentang inverse fungsi. Mahasiswa dapat menyelesaikan masalah tentang barisan dan deret. Mahasiswa dapat menyelesaikan masalah tentang induksi matematika. Bahan kajian atau materi-materi yang terlingkup di dalam mata kuliah aljabar, yaitu yang pertama ada bentuk dan operasi aljabar. Nah, di bentuk dan operasi aljabar ini nanti akan dibahas tentang bagaimana bentuk-bentuk dari aljabar itu sendiri, sehingga kemudian bagaimana cara operasi aljabarnya juga. Kemudian ada persamaan linear, dari persamaan linear satu variabel, dua variabel, dan ada juga persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat, kemudian ada persamaan irasional, persamaan bilangan berpangkat, dan operasi-operasinya nanti persamaan logaritma. Tentunya nanti akan dibahas terkait dengan apa logaritma itu sendiri, seperti apa, kemudian nanti baru dibahas tentang persamaannya. Kemudian ada suku banyak, fungsi, komposisi, inverse fungsi, barisan, dan deret. Barisan aritmatika, dan geometri, dan deret aritmatika, dan deret geometri juga. Induksi matematika. Induksi matematika juga sama, itu nanti akan belajar tentang hal-hal terkait dengan pembuktian langsung dan juga pembuktian tidak langsung. Itu nanti yang akan dipelajari di mata kuliah aljabar. Selanjutnya adalah model pembelajaran yang dipakai. Model pembelajaran yang dipakai saya untuk mengajar aljabar yaitu terkait dengan model pembelajaran cooperative learning, di mana aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh suatu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara sosial di antara kelompok-kelompok pembelajaran yang di dalamnya. Setiap pembelajaran bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri, serta didorong untuk meningkatkan pembelajaran anggota kelompok yang lain. Seperti kita ketahui bahwasannya kalau di dalam kelas, khususnya untuk matematika, kadang ada mahasiswa yang tidak bisa mengutarakan pendapatnya di dosen, atau menanyakan hal yang mereka belum tahu di dosen, karena mungkin takut, dan lain-lain sebagainya. Karena ada cooperative learning ini, maka mereka lebih nyaman, biasanya lebih nyaman bertanya sama teman-teman yang sejawatnya. Sehingga model pembelajaran ini saya rasa bisa menghimpun mereka. Kemudian kita tahu bahwasanya kemampuan dari masing-masing mahasiswa pasti berbeda-beda. Nah, dengan adanya cooperative learning ini, bisa informasi yang didapat dari dosen ke seluruh mahasiswanya bisa tersampaikan. Nah, tekniknya dalam proses pembelajaran, mereka nanti akan membahas dan menyimpulkan masalah.
kemudian dosen memberikan tugas yang diberikan secara berkelompok juga, nilainya juga nanti akan dikumpulkan. Nah, kemudian tugas-tugasnya atau ada materi yang belum mereka pahami, bisa mereka tanyakan ke dosen yang bersangkutan, baik itu melalui WA, ataukah bisa langsung bertanya di Google Classroom. Karena dalam proses pembelajaran juga, saya menggunakan Google Classroom sebagai sarana untuk menyampaikan materi maupun tugas-tugas. Selanjutnya adalah asesmen. Asesmen di sini saya mengikuti peraturan dari Universitas Muhammadiyah Kupang, di mana sistem asesmennya itu semua sama. Yang pertama adalah kehadiran, dilihat dari kehadiran dan keaktifan, dihitung 15%, ditambah dengan tugas 20%, ditambah dengan UTS 30%, ditambah dengan UASnya 35%. Kemudian setelah didapat nilai itu, maka dikonversikan ke dalam bentuk angka atau huruf, di mana nilai dari 80 sampai 100 itu kategorinya sangat baik sekali. Dengan huruf A dapat nilai A dan angkanya 4, sedangkan 75 sama 79,9 sangat baik, di mana dapat angka 3,5 dan hurufnya B+. Kemudian nilainya 70 sampai 74,9 kategori baik, 60 sampai 69,9 kategori sangat cukup, 55 sampai 59,9 dikategorikan cukup, 40 sampai 54,9 di kategori kurang, 0 sampai 39,9 kategorinya sangat kurang. Kemudian referensi yang saya gunakan untuk mengajar mata kuliah aljabar ini, referensi utamanya dari buku Witness P tahun 1960, Aljabar Rendah Jilid 1, Jakarta, Nur Kemala. Kemudian referensi tambahannya itu yaitu hanya latihan-latihan soal dan pembahasan olimpiade, karena mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Oke, baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar materi baru. Kemarin kita sudah belajar tentang fungsi inverse. Sekarang kita akan belajar tentang barisan dan deret. Barisan dan deret ini terbagi lagi. Ada barisan dan deret aritmatika, ada barisan dan deret geometri. Ya. Sebelum masuk ke materi barisan dan deret aritmatika dan geometri, hal yang pertama atau materi yang pertama yang menjadi dasar untuk kita bisa pelajari barisan dan deret aritmatika maupun geometri itu adalah pola dan barisan bilangan. Kita harus mengenal dulu pola dan barisan bilangan. Oke, baik. Masuk ke pola bilangan. Pola bilangan seperti yang kita sudah tahu, kalau dalam HP itu ada pola-pola yang kalian pasti buat ya, baik itu mau huruf kalian ataukah dalam bentuk angka juga bisa. Tapi pola itu dibentuk dari titik-titik yang ada pada HP ya. Nah, sedangkan pola ini adalah pola bilangan, sama maknanya. Pola bilangan yaitu susunan angka-angka yang mempunyai pola-pola tertentu. Jadi angka-angka yang mempunyai pola-pola tertentu. Contoh misalkan, coba kalian lihat di HP kalian masing-masing. Coba dibuka sekarang HP-nya. Ada kalender di situ ya? Kalender di HP. Coba lihat di kalender untuk bulan Juni. Ini hari bulan Juni ya? Bulan Juni, lihat pola di bulan Juni ini untuk yang baris dan ada yang kolom, ada yang diagonal. Kalau yang baris itu bagaimana polanya? Yang baris, tahu ya, paham ya yang baris itu? Baris itu yang ke kanan itu dulu. Kalau kolom itu yang ke bawah. Kalau diagonal itu yang ke samping atau miring. Sisi mendatarnya itu polanya seperti apa? Ditambahkah atau dikurangkah? Kalau ditambah berapa? Sisi kanan ditambah dengan 1. Jadi pola bilangannya itu adalah ditambah dengan 1. Kalau kolom berapa? Ditambah
Kalau miring, diagonal, sisi miringnya dalam kalender itu 8. Ditambah atau dikurangi itu? Ditambah ya. Jadi itu pola bilangan dalam kalender ya. Jadi kita bisa lihat dalam kalender itu kalau baris ke kanan itu pola bilangnya ditambah dengan 1, sedangkan kalau ke kolom berarti dia ditambah dengan 7, kalau diagonal dia ditambah dengan 8. Ya, itu contoh dari suatu pola bilangan. Nah, pola bilangan ini banyak macamnya dalam matematika. Ada pola garis lurus dan persegi panjang. Pola bilangannya ada pola bilangan persegi seperti itu, pola bilangan persegi. Kemudian ada pola bilangan segitiga, baik itu segitiga sama sisi. Polanya terbentuk seperti ini. Jadi dia membuat sebuah pola segitiga sama sisi. Kemudian ada pola kubus, pola bilangan ganjil dan genap. Ini polanya bilangan ganjil. Jadi misalkan ada bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, apa lagi? 9 terus 11. Nah, polanya itu adalah ditambah dengan 2. Ya, untuk pola bilangan ganjil. Pola bilangan genap. Bilangan genap itu mulai dari 2, 4, 6 dan seterusnya. Ya. Pola bilangannya apa? Ditambah dengan 2. Kemudian ada yang tahu ini bentuk apa? 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 Segitiga Pascal. Jadi dia juga membentuk sebuah pola segitiga Pascal. Ada yang tahu ini? Pola bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci itu di SMP dengan SMA itu sudah pelajari terkait dengan pola bilangan bilangan Fibonacci. Nah, pola bilangan Fibonacci seperti ini ya, ada 1, 1, kemudian 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu pola bilangan, maka selanjutnya kita harus belajar tentang barisan bilangan. Barisan bilangan. Barisan bilangan adalah sekumpulan bilangan yang telah diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Itu adalah barisan bilangan. Biasanya disimbolkan dengan UN atau biasa disebut dengan suku ke N. Nah, barisan bilangan ini terbentuk dari suatu suku-suku. U1 itu biasa disebut dengan suku pertama. U2 itu adalah suku kedua. U3 adalah suku ketiga dan seterusnya sampai UN. UN adalah suku ke N. Jadi N-nya itu adalah bilangan asli. Bilangan asli itu mulai dari 1 sampai seterusnya ya, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Itu barisan bilangan. Contoh. Ini dia, barisan bilangan biasanya ditulis dengan U1, U2, U3 sampai UN. Dengan UN adalah suku N dan N adalah bilangan asli. Bilangan asli itu 1, 2, 3 sampai seterusnya. Contoh, barisan 0, 2, 4. Berarti suku pertamanya itu apa? 0. Suku keduanya? 2. Suku ketiganya? 4. Ya. Seperti itu. Itu barisan. Kemudian menentukan suku berikutnya suatu barisan bilangan. Contoh, tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 2, 5, 8, dan 11. 3 barisan, 3 suku berikutnya berarti untuk mencari 3 suku berikutnya berarti kita harus tahu dulu pola bilangannya ini apa. Ya, dari 2, 5, 8, dan 11. Pola bilangannya apa kira-kira?
2, 5, 8, 11 berarti ditambah 3 ya, karena 2 ke 5 itu ada ditambah 3, 2 tambah 3 sama dengan 5, 5 tambah 3 sama dengan 8, 8 tambah 3 sama dengan 11 ya. Seperti ini berarti 3 angka atau 3 suku berikutnya itu yaitu adalah 14, 17 dan 20. Seperti itu ya. Itu terkait dengan barisan bilangan, terkait pola bilangan dan barisan bilangan. Ada yang barisan aritmatika dan barisan geometri. Barisan aritmatika atau biasa disebut dengan barisan hitung. Ada yang tahu terkait dengan barisan aritmatika? Ada yang sudah pernah dengar? Pasti sudah pernah dengar. Ini materi SMA nah. Ini materi SMA nih, barisan aritmatika ini. Ada yang sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar, tapi belum tahu apa itu barisan aritmatika ya. Oke, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya. Dengan cara apa? Menambah atau mengurangi dengan suatu bilangan tetap. Dengan suatu bilangannya tetap. Nah, perhatikan barisan U1, U2, U3 sampai UN kurang 1 UN. Dari definisi di atas diperoleh hubungan sebagai berikut. Ya. U1, kita ingin mencari dia punya bentuk umum atau rumus dari barisan aritmatika dari definisinya. Definisinya sudah dikasih. Definisi dari barisan aritmatika apa tadi? Oke, barisan yang tiap sukunya itu diperoleh dari suku sebelumnya. Jadi yang pertama pasti ada U1 karena dia mulai dari suku pertama. Suku pertama kita simbolkan dengan A. Bisa yang lain bisa. B, C atau mulai dari L juga boleh. Jadi dia punya variabel itu bisa berubah-ubah ya. Cuma kebanyakan yang dipakai oleh buku itu adalah A. Kenapa A? Karena sesuai huruf pertama kita kan A. Ya. Oke, A. U1 sama dengan A. Kemudian U2. U2 itu kan didapat dari U1. Oke, U1 ditambah dengan U2 boleh. U1 ditambah dengan U2 atau U1 ditambah dengan B. B ini nanti akan ada penjelasan setelah ini. Ya, B itu bisa berarti beda, bisa berarti variabel yang membedakan antara U1 dan U2. Makanya disimbolkan dengan B. Jadi U2 itu didapat dari U1 ditambah dengan B. Maka karena U1-nya itu A, maka U2-nya sama dengan A tambah B. Kemudian maju ke U3. U3 itu berarti sama dengan U2 ditambah dengan B juga. U2 ditambah B. Ingat, definisi di situ bilang apa? Menambah atau mengurangi dengan suatu bilangan yang tetap. Jadi bilangannya itu harus tetap. Variabelnya harus tetap. Kalau di atas sudah B, maka selanjutnya harus B. Kalau di atas diganti U1 ditambah C, maka seterusnya harus ditambah dengan C. Dan seterusnya. Maka U3 nya sama dengan U2 ditambah B. U2 nya sama dengan apa tadi? A tambah B. Maka A tambah B tambah B. Maka sama dengan A sama dengan A tambah 2B. Yang bisa dioperasikan gimana? B dengan B ya. Karena apa? Variabelnya sama. U4 pun sama. U4 sama. U3 ditambah B sama dengan A tambah 2B tambah B. Kemudian hasilnya A tambah 3B. Sampai kita menemukan bahwasanya rumusnya adalah UN sama dengan UN kurang 1 tambah B tambah B sama dengan A tambah N kurang 2 kali B tambah B sama dengan A tambah N kurang 1 kali B.
B. Jadi rumus dari barisan aritmatika yaitu n sama dengan A tambah dalam kurung n kurang 1 kali B, di mana n-nya itu adalah bilangan asli. Jadi n itu adalah bilangan asli 1, 2, 3 sampai seterusnya. Oke. Itu terkait dengan barisan aritmatika. Selanjutnya, nah, pengertian B. B di sini bilangan B adalah suatu bilangan tetap. Ya, dari tadi definisi tadi, B itu selalu ada ya. Sesuai dengan definisinya. Kalau mau menjumlahkan atau mengurangi, dia harus dengan bilangan yang sama atau tetap. Maka di sini bilangan B adalah suatu bilangan tetap yang sering disebut dengan beda. Beda. Beda itu adalah, ada yang tahu beda? Jarak antara U1 dan U2. Seperti itu ya. Penentuan rumus beda dapat diuraikan sebagai berikut. U2 itu sama dengan U1 tambah beda tadi ya. Dimana kalau kita balikan maka B itu sama dengan U2 kurang U1. Jadi beda itu didapatkan dari suku kedua dikurangi dengan suku pertama. Kemudian begitu juga U3. Berarti suku ketiga dikurangi dengan suku kedua. U4 juga sama, suku keempat dikurangi dengan suku ketiga. Nah, dengan melihat beda, dengan melihat nilai B ini, kita juga dapat menentukan apakah barisan aritmatika ini naik ataukah barisan aritmatika ini turun. Kita bisa melihat dari apa? Dari yang dari sini. Kalau nilai atau pola bilangan atau bedanya itu lebih besar dari 0, maka barisan aritmatikanya itu naik. Kalau dia lebih kecil dari 0, maka barisan aritmatikanya itu turun. Seperti itu ya. Oke. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soal. Contoh soal. Tentukan suku ke-10 dari barisan aritmatika berikut ini dan tulis jenis barisan aritmatikanya. Jenisnya ini artinya apakah barisan aritmatikanya ini naik ataukah barisan aritmatikanya ini turun. Ada dua soal. Yang pertama A 1, 3, 5, 7, B 4, 2, 0, negatif 2. Negatif 2 ya. Yang pertama, kalau pertama berarti dengan saya bahasnya dengan saya, nanti yang kedua baru kalian yang kerjakan. Oke? Oke, baik. Yang pertama, barisan 1, 3, 5, 7. Berdasarkan rumus UN sama dengan U1 atau A tambah N kurang 1 kali B. Maka apa yang harus kita kerjakan dahulu di sini? Kita mencari polanya, ya, atau kita mencari bedanya dahulu yang harus kita cari. Kalau suku pertamanya kan kita sudah tahu berapa suku pertamanya ini? 1. Sekarang kita akan mencari suku bedanya, maksudnya ya. Kita akan mencari bedanya. Bedanya kalau kita cari bagaimana caranya? 3 kurang 1. Ingat, rumus suku beda itu adalah 2 kurangi 1. Oke. U2 kurangi U1 atau suku selanjutnya dikurangi suku sebelumnya. Itu beda, dapat beda itu ya. Suku selanjutnya kurangi suku sebelumnya. Jadi kalau kita mencari U1 maka U2 kurang U1, U3 kurang U2, U4 kurang U3. Jadi beda yang kita dapatkan adalah 2 ya. Nah sekarang kita ingin tahu jenis aritmatikanya, barisan aritmatikanya. Jenis barisan aritmatikanya. Kira-kira jenis barisan aritmatikanya ini naik atau turun? Naik. Kenapa naik? Karena bedanya besar 0. Oke, karena nilai dari bedanya itu lebih besar dari 0, makanya dia
naik, barisan aritmatikanya itu naik. Maka selanjutnya, karena tadi pertanyaannya adalah mencari suku ke-10, maka UN, jadi U10 sama dengan U1 atau A ditambah dengan 10 kurang 1 kali beda. Bedanya adalah 2. U10 sama dengan 1 ditambah dengan 9 kali 2. Kira-kira kalau 9 kali 2 ini dengan tambah 1 ini, mana yang harus dioperasikan dahulu nih? Jadi yang harus dioperasikannya itu adalah perkalian dahulu, bukan penjumlahan dahulu ya. Masih ingat itu ya, materi itu materi dasar tuh. Itu materi paling dasar. Mana yang harus didahulukan operasinya. Kalau misalkan ada pembagian dengan perkalian, mana yang harus didahulukan? Kalau perkalian dengan awal perkalian juga sama-sama kuat kalau jadi yang awal dengan Oke, kalau ada perkalian dan pembagian, lihat di bagian kirinya dahulu ya. Kalau kirinya itu pembagian, berarti pembagian dahulu. Kalau kirinya itu perkalian, berarti perkalian dahulu ya. Oke, seperti itu. Jadi maka 9 kali 2 sama dengan 11 ditambah dengan 1, maka hasilnya sama dengan 19. Jadi suku ke-10 dari barisan aritmatika 1, 3, 5, dan 7 yaitu 19. Oke, sekarang tugas kalian untuk mengerjakan poin B. Poin B, cari jenis baris aritmatikanya. Kemudian suku ke-10 dari barisan aritmatika itu berapa? Bisa didiskusikan dengan teman kalian ya. Oke, baik. Siapa yang bisa? Oke, Sarah, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Boleh bawa. Tentukan suku ke-10 dari barisan aritmatika 4, 2, 0, min 2. Yang langkah awal yang pertama kita cari yaitu bedanya. Pasti teman-teman sudah tahu cara untuk menentukan bedanya, yaitu U2 kurang U1. Kita lihat soal U pertamanya yaitu 4, U2 nya 2. Jadi pasti kita sudah dapat bedanya, dapat dari U2 kurang U1. U2 nya 2 kurang 4, jadi dapat bedanya minus 2. Karena di soal rumusnya sudah ditentukan bahwa rumus untuk mencari U ke 10 yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali beda. A nya di soal 4 tambah N. N nya itu suku ke berapa yang dicari. Kalau di soal kan suku ke 10, jadi N nya itu diganti dengan 10 kurang 1 jadi 9, bedanya minus 2. Jadi dapat kita tentukan hasil dari suku ke 10 yaitu 4 tambah 9 kali min 2. Karena perkaliannya itu lebih awal kita mencari, jadi 9 kali min 2 minus dikali plus. Pasti teman-teman sudah tahu aturannya, jadi minus kali plus hasilnya minus. Jadi 9 kali min 2 min 18. Min 18 tambah 4 jadi min 18. Begitu teman-teman. Jadi kesimpulannya suku ke 10 barisan tersebut yaitu minus 14. Oke, tepuk tangan untuk puasa. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar sampai di barisan aritmatika saja, ya. Jadi barisan aritmatika untuk barisan atau deret geometri itu nanti kita akan belajar minggu depan. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.